Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Ya, kembali lagi di Ngobrol Pintar di Museum, tentunya di Muskitnas ya, di Museum Kebangkitan Nasional. Nah, Ngobrol Pintar kali ini kita akan membicarakan terkait museum sebagai kelas edukatif dan juga sarana masyarakat untuk kreativitas ya, dengan temanya museum sebagai tempat belajar kreativitas. Nah, ngomongin kreativitas dan inovasi yang sangat menginspirasi, sudah hadir nih para pemateri yang tentunya sangat memberikan inspirasi dan luar biasa sekali ya. Ada Ibu Guru Kembar nih, ada Ibu Rosi dan juga Ibu Rian. Saya juga masih belum bisa membedakan Ibu Rosi dan juga Ibu Rian nih, mana nih Bu? Saya Ibu Rosi. Ibu Rosi, iya. Saya Ibu Rian. Ibu Rian, iya Bu, siap. Jadi kita kali ini sudah ada Ibu Rosi dan Ibu Rian. Kalau masyarakat atau orang di luar sana, Ibu dijuluki sebagai Ibu Guru Kembar ya, karena kembar-kembar otentik sekali ya, dari busananya, wajahnya, jadi sangat kembar sama sekali gitu ya. Nah kita langsung saja Bu ya, kita mau tahu lebih dalam nih Bu ya tentang seluk-beluk dan latar belakang Ibu nih Bu. Nah, Ibu Guru Kembar ini nih sehari-hari ngapain aja Bu? Sebagai partisi pendidikan, jadi kami mengajar. Karena masa pandemi COVID-19 kami daring. Daring semua Bu ya? Karena nggak boleh tatap muka ya? Tatap mukanya hanya seminggu sekali kalau pas pemberian beras. Pembagian beras lah. Karena gitu. biasanya mereka kan kita kasih makan. Pandemi ini tidak ada sekolah, tapi tetap kita kasih makan, tapi seminggu sekali berupa beras, sembako lah, seperti itu. Untuk anak-anak. Untuk anak-anak kita baru bisa ngasih makan anaknya saja, bukan orang tuanya. Jadi Ibu Guru Kembar ini mereka ini punya sekolah Bu ya? Ya. Di kolong jembatan. Di kolong jembatan. Di kolong jembatan. Ya. Murid-muridnya juga dari sekitar situ. Iya, dari tahun sudah 30 tahun sekarang. Tapi sudah banyak kemajuan, yang dulunya muridnya 3033, setelah berganti presiden beberapa kali, sekarang tinggal 150. Jadi itu adalah kemajuan. Pemerintah juga sudah memberikan fasilitas bagi anak-anak yang marginal untuk bersekolah di sekolah negeri. Tanpa ada biaya ya Bu ya? Oh, malah dapat uang KJP. itu KJP dan KIP. Tapi kalau ya, yang masih sekolah di tempat kami di kolong tol belum dapat. Itu belum dapat karena mereka tidak punya akta kelahiran, tidak punya KK, tidak punya KTP orang tuanya, dan tinggal di atas lahan ilegal. Jadi dengan adanya ibu-ibu yang cantik-cantik ini memfasilitasi masyarakat sekitar yang nggak mampu untuk bisa sekolah Bu ya? Iya. Sama sekolahnya nanti juga ikut buat ujian nasional. Ujian nasional juga. Sekarang sudah tidak ada ujian nasional, tapi kami tetap ikut di Kementerian Pendidikan. Materi ataupun kurikulum semuanya ikut. Semuanya. Dari kementerian. Berarti segala lintas usia dan juga tingkat sekolah Bu ya, dari kita SD. punya PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan Akademi Indonesia. Wah, keren sekali ya teman-teman semua sobat Muskitnas. Jadi Ibu Guru Kembar ini sangat berdedikasi sekali dalam dunia edukasi ya teman-teman semua. Jadi mungkin jasa-jasa Ibu Guru Kembar sangat banyak sekali ya di bidang edukasi ya. Banyak. Jadi masa pandemik ini kita mengajarkan anak-anak kan waktunya banyak di rumah. Itu kita ajarin buat masak juga ada, jahit, batik juga ada. Laki-laki bengkel. Bengkel juga, keterampilan lainnya juga ada. Listrik, masang listrik, tapi untuk rumah tipe 21. Supaya mereka bisa cepat bekerja. Nanti kalau sudah bekerja kan bisa kuliah. Iya, daring juga. Iya. Berarti selain mengajarkan pelajaran sekolah juga kerajinan keterampilan juga diajarkan ya untuk basic mereka untuk ke dunia pekerjaan. Tapi juga diajarkan supaya bagaimana cara menjualnya. Jadi juga mereka biar mendapatkan income untuk beli pulsa. Karena kemarin
dari sekolahan kita tidak ada yang mendapatkan pulsa. Pulsa, iya. Jadi ya perlu teman-teman tahu ya, Sobat Muskinas tahu, walaupun sekarang lagi PSBB ya Bu ya, Betul. nggak boleh tatap muka, nggak boleh berkumpul-kumpul, tapi kita harus berkreativitas ya Bu, di rumah saja ya. Harus tetap semangat. Semangat di rumah saja tentunya. Nah tentunya yang ini. Oh apa tuh Bu? Nah ini yang saya pakai ini adalah batik ekoprint. Ya. Ini adalah kainnya dari Sutra Alam Indonesia. Itu buatannya dari Pekalongan. Lalu kita daun jati. Daunnya ada di Indonesia. Daun jati asli Indonesia Bu ya. Jadi ini bahan-bahannya daun jati. Daun jati ada di Indonesia, tapi di Belanda nggak ada. Nggak ada. Jadi pas ya dengan tema kali ini kita ngobrolin kreativitas ya, walaupun di tengah pandemi, jadi kita teman-teman semua Sobat Muskitas harus berkreativitas, berlomba-lomba menemukan inovasi terbaru ya Bu ya. Yang ada di sekeliling yang kita. ada sekelilingnya dimanfaatkan. Jadi bahannya adalah ini Mbak sini. Ini. Wah ini kain apa ini Bu? Ini kain sutra Kain alam. sutra alam. Nah, ini kain sutranya alam, kita potong kalau mau untuk kain panjang atau pakai kimono atau pakai hem bisa juga untuk multifungsi teman-teman semua ya, jadi bisa dipakai di mana saja gitu. Untuk hijab juga bisa, tapi kita tidak pakai warna sintetis. Ini dari kain yang seperti ini. Terus ada bahannya, ada pakai cuka. Cuka. Buat masak atau gimana Bu? Ini bukan untuk ini adalah untuk merendam daun jati sebelum dipakai ya. Jadi warnanya itu dari daunnya Bu ya? Ya, terus ada tawas. Ini nanti untuk prosesi setelah selesai. Terus ada plastik. Nah, plastik ini ambil mas, nanti tidak tahu. Iya, ini plastik aja Bu ya. Takut jatuh. Plastiknya itu dilebarkan dulu. Nah, buat alasnya ya Bu ya. Ya, ini plastik kita lebarkan selebar kain. Nah, terus kainnya ini sudah dicuci dulu. Cuci, diperas. Dialaskan di plastik ini. Nah, setelah itu daun jati yang sudah direndam dengan cuka 20 menit ya. Nah, taruh terus ditata di sini. Berdiri. Jadi teman-teman semua bisa mencoba nih di rumah saja ya, dengan pakai alat-alat bahan-bahan seadanya di rumah. Kalian bisa berkreativitas semenarik mungkin, semaksimal mungkin ya. Tapi jangan lupa ini sudah dicuci pakai, ini direndam pakai air cuka. Air cuka sudah taruh di sini. Jangan lupa, jangan kebalik ini. Yang ini. Nah, gini modelnya terserah. Mau model yang bagaimana? Modelnya bebas ya. Daun juga bebas juga Bu ya. Tidak, daun. Nah, sekarang daun dulu. Daun itu yang bisanya jati. Iya. Daun jarak. Daun suji. Daun anggur. Daun blueberry. Strawberry. Dan daun pandan juga bisa. Oh, yang paling banyak dijumpai sama teman-teman semua daun pandan kali Bu di rumahnya ya. Yang suji. Kan pandan pas suji ya Bu. Jadi kalau mau warna hijau pakai yang itu. Kalau mau pakai warna yang merah pakai daun jati, tapi jati yang merah. Tidak semuanya jati merah, ada yang jati hijau. Nah, jadi harus tahu dulu, belajar dulu. Nah, ini setelah ini sudah begini saja. Terus digulung. Ini dikasih plastik lagi, tumpuk. Kita gulung biasa sampai rapat. Sampai rapat. Terus kita tali. Ditali seperti bikin lontong itu loh. Nah, ditali sudah seperti jadi lontong. Terus dikukus di sini. Dikukus selama 3 jam. 3 jam. Ya. Setelah 3 jam dikukus, kita buka. Ini sudah merah-merah. Oh, udah merah itu.
Udah merah seperti ini. Oh, jadi warna itu dari daunnya ya. Dari daun. Ah. Kalau Sudah. mau hijau berarti cari Daunnya daun hijau. yang mengeluarkan warna Zat hijau. hijaunya. Ya, kalau Iya. bunga mau warna merah cari bunga yang merah. ada Merah, warna merahnya. merahnya. Nah, setelah dibuka baru Kita cuci. Cuci. pakai air tawas. Ya, segini ini 1 ember. Satu ember Bu ya. Ya, direndam Bu ya. dicampur, ya direndam dulu. Sebentar, 10 Sebentar, menit. 10 menit diangkat sudah jadi. Sejadi. Cepat Ya. sekali ya. Jadi yang susah lu gampang. Yang susah adalah menentukan daun ini nanti jadi atau Tidak. tidak. Nah, kalau misalnya daun jatinya nih ambilnya sekarang, besok aja bikinnya, ya enggak enggak jadi. Jadi metik, Harus fresh Ibu ya. Enggak, Ya, langsung metik langsung direndam Direndam. pakai cuka, langsung dibikin. dibuat. Iya, jadi teman-teman semua sobat Muskitas bisa mencobanya ya. Tentunya dengan dampingan ibu atau bapaknya di rumahnya ya. Iya. Dan juga izin dulu kalau mau pakai cuka ibunya di rumah. Ya tapi dimakahin ya. Untuk masak Untuk soalnya. masak soalnya Bu. Tapi sebetulnya dalam masa pandemi sekarang COVID-19 ini waktunya itu kan banyak sekali. Iya. Nah, itu lebih baik buat begini. Nanti bisa dipakai hijab. Bisa dipakai jarit, bisa dipakai kimono. Mungkin kepengin bikin kimono dari ini karena di Jepang orang kimono pakainya kimono dari warna kayak seperti ini. Ya. Dan kalau Ibu Gubernur itu Atut itu kalau beli hijab begini sampai ke Perancis harganya 15 juta. Ke Prancis Bu. Kenapa di sini 1 juta saja? Oh iya, dengar-dengar Ibu juga dipamerkan juga ya di mall. Makanya habis. Makanya Karena habis. Kalau Ibu Atut itu kalau beli 15 juta. Oh. Tapi kita jual 1 juta. Itu Di- buatan anak-anak loh. Loh, buatan murid-murid sekolah darurat Kartini. Langsung di dibuat mall. sama murid-murid Iya, Ibu. ini semuanya yang bikin muridnya. Murid-murid Ibu semua yang Iya. buat ya. Kemudian dipamerkan juga di mall di Bekasi Bu ya kemarin Iya. ya. Mall Grand Metropolitan Betul. Mall Bekasi. Bekasi. 1 bulan ekoprenya bikin 21 habis. 21 habis. Udah semua Bu ya. Sudah tinggal 2 ini. Tinggal 2. Harganya kan 2 juta. Mm-mm. Berarti kan banyak sekali. Banyak sekali. Nah, jadi bisa untuk bagi muridnya untuk pulsa Iya. semua. Jadi dengan Jadi tetap tetap ada- kembali tadi ke buat ya siswa-siswanya. tetap ada pembelajaran daring dia bisa. Enggak usah dikasih juga bisa karena Iya. punya duit. Jadi untuk melatih kemandirian siswa-siswanya ya. Itu UKM kecil-kecil. UKM Kalau kecil. gitu lah. Ya, jadi tadi ya kita dapat banyak sekali ilmu dari Ibu Guru Kembar ini ya, yang sangat memberikan inspirasi bagi kita semua nih Bu ya. Nah, ngomong-ngomong juga seputar kain dan juga wastra Bu ya. Katanya juga Wastra. wastra. Namanya itu Karya Wastra Sekolah Darurat Kartini bersama Ibu Guru Kembar. Itu adalah kain sebetulnya. Kainnya. Wastra itu adalah bahasa Sangsekerta, itu kain. Makanya anak-anak kita ajarin bikin kain. Biar dia juga tahu oh bahasa Sangsekerta itu Dari kain itu namanya wastra. wastra. Jadi wastra itu udah sakerta jadi Iya. kain artinya. Jadi sangat memberikan inspirasi sekali ya teman-teman semua sobat Muskitnas, karena museum itu selain sebagai tempat edukasi, tempat memamerkan koleksi dan juga sebagai pelestarian koleksi dan sejarah dan budaya, juga memberikan sebuah apa Ibu ya, inspirasi ya. Inspirasi, mengeksplorasi, Eksplorasi. dan tentu membudayakan budaya yang lama jangan ditinggalkan. melestarikan Melestarikan. pelestarian batik, tetapi yang sudah diperbarui dengan transfer warna, Ke kain. warna kayu, warna Warna daun, warna warna bunga ke kain, kain. tapi bukan sintetis, kain Alami semua. alam Kain alam. yang terbuat dari alam, dari kapas, dari sutra. Tapi kalau yang sintetis tidak bisa. Iya. Siap. Jadi bagi sobat Muskitnas semua jangan apa ya, jangan malu lagi ya
dengan budaya kita batik dan sebagainya, karena batik itu juga bisa dikombinasikan dengan berbagai macam busana Bu ya. Bener, kalau zaman dulu orang pakai batik kan malu sama orang sekarang, apalagi pakai kebaya. Pakai kebaya. Padahal sebetulnya ini dipakai begini saja, disampirin begini kan sudah bagus. Iya. Walaupun dalamnya tidak harus kebaya. Gitu. Jadi kita harus bangga dengan identitas kita ya. Bangsa Indonesia Bangsa adalah budayanya kan berkebaya. Ya, jadi jangan diganti. Jadi jangan malu-malu untuk teman-teman semua berkebaya. Jadi jangan hanya pakai kebaya itu di tempat-tempat atau acara kawinan saja Bu ya. Ya mungkin kalau yang dulu kebaya dan kain batik itu kan coraknya begitu aja. Nah kalau ini kan beda. Nah ini tidak perlu malu, ini juga buatan orang Indonesia. Ya juga. Dan daun-daunnya yang ada di Indonesia. Asli Indonesia semua ya pokoknya Bu ya. Mungkin di luar sana ada tapi nggak sekeren buatan kita sendiri Bu ya. Betul. Saya sudah lihat itu ada bikin ekoprint tapi tidak karena kita pakai teknik yang ada di batik. Yang ada di batik. Siap. Bagaimana supaya warnanya tidak templong-templong kalau daun-daun, supaya ini juga ada warnanya. Ya dikasih warna dari apa ya, dari daun-daun kita rebus dulu seperti itu. Ya memang orang luar nggak bisa, yang bisa hanya orang Indonesia yang bisa membatik. Karena membatik juga butuh kesabaran tingkat tinggi Bu ya. Berjam-jam diukir. Iya, diukir satu persatu. Kalau ini juga kan ditunggu, step-stepnya juga lama ini juga. Ini juga kita kalau cari daun pasti kita lihat dulu. Dipilih-pilih dulu Bu bukan pilih, ini kita lihat dulu. Oh ini hijau. Buka dulu. Oh kita petik gini, kita merah. Oh berarti ini merah. Gitu. Kalau nggak ada getahnya, nggak ada berarti getahnya, hijau. Jadi dicek dulu warnanya apa ini daunnya. Iya. Jadi itu dia keunikan bangsa Indonesia ya. Banyak sekali budayanya dan juga banyak sekali kerajinan tangannya ya. Terampil semua gitu. Ya kalau orang-orang di Indonesia Timur dia pakai warna kan warna kayu. Warna kayu di Indonesia Timur daerah Papua itu bagus sekali. Ada yang merah, ada yang ungu, ada yang hitam, ada yang kuning. Nah itu kalau kita bawa kain, terus kita mengerjakannya di sana, waduh, bisa bagus. Itu bisa bagus sekali. Jadi nanti kalau kami berjalan-jalan ke sana akan membuat di sana. Iya. Jadi teman-teman semua juga bisa loh praktik di rumahnya bersama orang tuanya Bu ya. Meluangkan waktunya di rumahnya dengan hal-hal yang positif ya. Jadi jangan hanya main sosial media saja Bu ya, tapi kita harus berkreativitas ya, banyakin. Dan tentunya juga membuat badan kita sehat dan pikiran kita juga sehat. Kenapa kita setiap hari kita beraktivitas? Tidak ada stres. Ya itu kan anak-anak bilang nanti stres kalau di rumah terus. Tidak ada stres kalau kita tiap hari selain belajar kita mengerjakan pekerjaan rumah dan kita berkreativitas untuk menghilangkan tentunya stres agar tidak tertinggal juga oleh teman-temannya. Juga bisa menghasilkan uang juga di dalam pandemi. Kita tawarkan kalau hijab yang sutra ya dengan ibu-ibu yang punya uang pasti mau, karena enggak ada dijual di mana-mana Bu ya. Tidak ada. Soalnya di mall tidak ada. Terbatas pokoknya. Jadi kunci utamanya kita harus berbahagia ya Bu ya. Berbahagia. Jangan stres. Contohnya ibu ini nih sudah cantik-cantik dan sudah awet muda ya. Sudah Oma, walaupun udah oma-oma, awet muda dan masih semangat ya berbagi. Semangat tidak pernah memikirkan kok sakit sekarang corona COVID-19 itu tidak usah dipikir. Yang terpenting kita adalah mematuhi protokol kesehatan. Tapi tetap beraktivitas. Dan kalau sholat karena kita Muslim harus minta pada Allah Subhanahu Wa Taala dihilangkan COVID-19 semuanya kan
kekuasaan Allah. Jadi yang paling utama ada usaha dan juga doa, Bu ya. Iya, Nah, usaha doa. usaha doa. Nah, ngomongin usaha nih ya, Bu ya. Kan museum juga sebagai ruang publik ya, Bu ya, berkreativitas. Juga bisa teman-teman semua berusaha untuk saling berlomba-lomba ya, Bu ya, beradu ide, gagasan sebagainya. Dan juga Ibu Guru Kembar juga pernah mengisi di Museum Kebangkitan Nasional, Bu ya. Betul. Iya, betul. Kemarin juga yang rajut itu ikut dipamerkan. Oh, siap. Yang Rajut rajut, ya, kerja tangan. Kerja tangan itu dan Yang itu jadi kita ajarkan di museum sini itu kita pamerkan juga, dan itu juga habis. habis. Ya. Iya, jadi yang syal dan topi itu yang laku keras. Bukan. Sama jahitan. Jahitan. Jahit itu yang gampang saja. Ya, home Home dress. dress. Home dressnya tapi eksklusif. Harganya murah tapi eksklusif, yang kita buat semuanya dari Bahan bahan katun. katun putih. Itu anak-anak juga yang buat. Anak-anak yang buat ya. Iya, mosok saya. Oh, Nah, makanya mereka juga walaupun pandemi tetap bisa dapat Tetap uang. dapat Tidak perlu uang. di jalan lagi. Tetap di jalan lagi. Iya. Jadi punya modal, kemampuan, keahlian, keahlian. Punya Iya. harga diri Harga sebagai diri bangsa juga, iya. Indonesia, tidak di jalan. Nah, jadi teman-teman semua, para sobat Musketnas yang di rumah saja, kalau kalian ke museum, kalian juga bisa loh mengikuti berbagai macam workshop ataupun pelatihan-pelatihan yang diadakan di berbagai macam museum. Karena museum-museum di Indonesia khusus yang nggak hanya memamerkan koleksi saja, tapi juga ada loh beberapa museum yang membuat suatu pelatihan-pelatihan dan juga workshop ya, yang bisa kalian ikuti gitu. Nah, nanti kita akan mau tahu lebih lanjut lagi ya sama Ibu ya, tapi karena kita terkendala sama waktu, Bu ya. Iya, karena banyak sekali mungkin yang kita pengen tahu nih sama Ibu nih, dari cerita-cerita pengalaman Ibu, kemudian tentang sepak terjang dan prestasi Ibu nih di dunia edukasi, pendidikan dan sebagainya. Tapi karena kita kendala sama waktu, Bu ya, kita akhiri saja, Bu ya. Nah, itu dia ya, Sobat Musketnas, kita sudah mendapatkan berbagai macam cerita ilmu yang bisa kita dapat inspirasi ya, dan juga kita terapkan di rumah walaupun sedang pandemi atau PSBB. Jadi kita tetap berkreativitas di rumah saja. Dan juga jangan lupa tetap pantau terus ya sosial media Museum Kebangkitan Nasional di Instagram. Jangan lupa di-follow ya @musketnasofficial. Dan juga jangan lupa di-subscribe dan juga ditonton YouTube-nya Musketnas di Museum Kebangkitan Nasional. Di YouTube tinggal dicek saja, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan seru lainnya yang wajib kalian ikuti. Ya, sampai ketemu di ngobrol pintar di museum selanjutnya.